Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan kali ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan perhitungan kimia, psikometri perhitungan kimia. Kita masih dalam tahap awal sebagai pendukung nanti dalam perhitungan kimia. Untuk ini nanti kita akan fokus pada materi yaitu persamaan reaksi. Sekali lagi, ini perhitungan kimia, kita fokus pada persamaan reaksi yang merupakan materi di kelas 10 semester genap ini. Baik, langsung saja kita ke apa itu reaksi kimia. Jadi kita sudah mempelajari ketika Anda di SMP, di MTS terkait dengan perubahan materi. Kita mengenal ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Di mana perubahan kimia itu perubahan di mana terjadi suatu zat dengan sifat yang baru. Nah, ini terjadi karena adanya struktur dari zat itu berbeda dengan struktur zat asalnya. Untuk dapat melihat bahwa struktur zat itu benar-benar baru, maka akan sangat mudah apabila kita melihatnya itu dalam bentuk rumus kimia. Selain itu, dengan kita nanti menuliskan perubahan materi itu dengan rumus kimia, sifatnya universal. Artinya semua orang yang belajar kimia akan memahami adanya perubahan-perubahan materi itu. Anda dapat membayangkan misalnya saja kalau kita orang Indonesia bilang misalnya besi yang bereaksi dengan air akan menimbulkan atau menghasilkan karat besi. Orang Indonesia paham kalimat yang saya ungkapkan, tapi orang yang tidak memahami bahasa Indonesia tentu kesulitan. Apa benar reaksi itu? Tapi kalau kita tuliskan dalam bentuk senyawa atau dalam bentuk rumus kimia, orang akan mudah. Misalnya Fe, kemudian berubah menjadi Fe2O3 plus H2O menghasilkan FeOH 2 kali. Nah, itu orang akan mudah memahami. Orang-orang kimia ya. Nah, untuk itu nanti perubahan-perubahan materi atau perubahan zat secara kimia ini akan mudah kita pahami apabila kita menuliskan zat-zat yang terlibat di dalam reaksi itu kita tuliskan dalam bentuk persamaan reaksi. Jadi persamaan reaksi ini hanya suatu cara kita menuangkan, kita menyampaikan zat-zat yang terlibat di dalam suatu reaksi. Itu aja. Jadi persamaan reaksi. Jadi bukan persamaan jangan anggap sebagai rumus gitu ya, bukan. Jadi hanya seperti inilah contohnya. 2H2 dalam kurung G plus O2 dalam kurung G tanda panah 2H2O dalam kurung L. Ini orang kimia yang belajar kimia semuanya memahami bahwa dua molekul gas hidrogen jika bereaksi dengan molekul oksigen akan menghasilkan dua molekul air. Jadi membacanya mudah bagi orang kimia. Kalau di bahasa Inggris kan ya bilangan bahasa Inggris, tetapi pemahamannya bahwa jika suatu hidrogen H2 bereaksi dengan oksigen O2 akan menghasilkan H2O. Itu aja. Jadi hanya menggambarkan seperti itu. Meskipun hanya sekedar dalam bentuk menggambarkan, menuangkan, tapi justru disinilah sebetulnya nanti perhitungan-perhitungan kimia itu akan fokus. Karena nggak bisa kita mereaksikan itu ngawur, tidak bisa. Perbandingannya ngawur juga nggak bisa. Jadi saya menuliskan H2 plus O2 menjadi H2O ini berdasarkan fakta. Pendekatannya pendekatan empiris bahwa nyatanya jika gas hidrogen direaksikan atau bereaksi dengan gas oksigen akan menghasilkan air. Jadi ini pendekatannya pendekatan empiris, artinya saya menuliskan H2 plus O2 menjadi H2O bukan ngarang. Tetapi ini pendekatan empiris yang dilakukan oleh para ilmuwan di laboratorium, kita bekerja di laboratorium, kenyataannya kan seperti ini.
Jadi sekali lagi ini bukan ngawur. Nah sekarang bagaimana nanti cara penulisan? Ini sebelumnya saya beberapa mengenalkan beberapa hal, diantaranya bahwa dalam satu reaksi kimia itu minimal ada beberapa yang harus muncul di situ. Nanti minimal ini ada molekul-molekul atau senyawa-senyawa yang dituliskan. Jadi nanti ada ini rumus kimia, kemudian ada anak panah, ada rumus kimia. Itu minimal. Jadi ada tanda anak panah, di kirinya, ini saya sering nanti menyebutnya dengan istilah ruas kiri gitu ya. Sedangkan yang ini nanti saya sering menyebut ruas kanan. Mudahnya saya menyebut saja, nanti Anda pemahamannya seperti itu. Nah, dalam suatu reaksi ini minimal ada unsur zat-zat yang dituliskan dengan rumus kimia yang ada di kiri. Nanti kita sebut sebagai zat pereaksi atau reaktan. Ini yang direaksikan. Dan nanti ada zat-zat yang ada di ruas kanan yang kita sebut sebagai zat hasil reaksi atau produk. Jadi sekali lagi dalam satu reaksi kimia, dalam persamaan reaksi ada zat-zat pereaksi di ruas kiri dan ada zat produk di ruas kanan. Selain itu nanti ada tanda anak panah. Ini tanda anak panahnya lurus ke kanan ya. Yang nanti dibaca bereaksi menjadi atau membentuk atau bereaksi menjadi begitu. Sehingga kalau ini gas hidrogen dengan atau bereaksi dengan gas oksigen menjadi atau membentuk air begitu membacanya. Setelah itu kemarin ada juga ini lengkapnya, meskipun nanti terkadang kita juga tidak menuliskan supaya tidak kelihatan ribet gitu, tetapi seharusnya ini ada di tulisannya. Di belakang rumus kimia ini ada tulisan atau huruf yang dituliskan dalam tanda kurung agak kecil seharusnya merek. Ini nanti yang sering muncul hanya empat jenis huruf saja, yaitu G apabila zat itu wujudnya gas, kemudian L itu apabila wujudnya liquid atau cair, S ini kebetulan nggak ada contohnya, S itu jika wujudnya padat, dan AQ dibaca aqueous itu apabila zat itu terlarut. Jadi kalau wujudnya ada 3, gas, liquid atau cair dan padat, ditambah satu lagi fasa, yaitu apabila suatu larutan atau zat itu terlarut yang dilambangkan dengan AQ. Ini yang ada di belakang ini. Kemudian kemarin sudah saya sampaikan, selain itu ada juga ini ada bilangan di depan rumus kimia, nanti yang kita sebut sebagai koefisien dari suatu zat itu yang menunjukkan banyaknya molekul, atau lebih jelasnya kalau saya tunjukkan lagi ini rumus contoh tadi. Jadi nanti H2 dan O2 ini merupakan atau kita sebut sebagai reaktan, zat bereaksi. Sedangkan H2O kebetulan dalam contoh ini hanya satu molekul ya. Nanti ada juga di belakangnya misalnya ada plus apa begitu, itu namanya adalah produk atau hasil, zat hasil atau produk yang ada di ruas kanan. Tanda plus ini yang ada di depan, ini nanti dibaca atau membacanya bereaksi dengan. Jadi artinya di sini gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen. Nah, tanda panah ini nanti dibaca menghasilkan atau menjadi. Jadi menghasilkan uap, menghasilkan air. Itu membacanya. Kemudian ini di belakangnya tadi saya sebutkan ada keterangan yaitu wujud dari suatu zat atau fasa zat itu apakah padat, cair atau gas ataupun suatu larutan. Dan satu lagi angka atau bilangan yang di depan rumus kimia ini 2, ini yang kemarin sudah saya sampaikan, ini kan ada angka 1 ya yang tidak dimunculkan, dan ini juga angka 2, jadi 2, 1, 2 ini disebut dengan angka atau bilangan koefisien yang menyatakan banyaknya molekul. Sehingga reaksi itu kalau dibaca lengkap adalah 2 molekul gas hidrogen bereaksi dengan 1 molekul gas oksigen akan menghasilkan 2 molekul air. Itu membaca lengkapnya. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya ada 2 molekul.
Ini hidrogen, 2 molekul. Ini 1 molekul ini. Kalau bereaksi akan menghasilkan ini. Air. Air ini di mana 1 molekul air ini terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Sedikit Anda fokus pada gambar ini. Ini sama dengan ini tanda panah ini ya, penggantinya. Ini hanya karena gambar saya ganti dengan tanda sama dengan. Kalau Anda perhatikan atom-atom yang ada di kiri ini terdiri dari 2 atom H sebanyak 2 gugusan. Jadi secara total ini ada 4 H. Ini ada O dan O, 1 gugusan. Terpecah, kemudian bergabung lagi. Kalau kita hitung ini yang warna merah, ini di sini 2, ini juga 2. Yang warna biru di sini 4, ini juga di sini 4. Artinya, semua atom yang ada sebelum terjadi reaksi, apabila kita perhatikan, semuanya akan kita dapatkan setelah reaksi. Ini jumlah total 4 dan 2, ini juga 4 dan 2. Tidak ada atom yang hilang. Meskipun secara zat, jenis zatnya, ini gas hidrogen. Gas. Kemarin saya sampaikan gas yang sangat mudah terbakar. Gas oksigen. Gas yang membantu pembakaran, mempercepat pembakaran. H2O ini suatu molekul yang sifatnya bagaimana dengan pembakaran? Mematikan, memadamkan pembakaran. Sifatnya beda sekali, tetapi atom-atomnya itu sama. Total 6 atom, ini juga 6 atom. Yang kedua, bahwa di sini tidak ada pecahan. Jadi namanya gas hidrogen itu selalu satu kesatuan 2 atom H begini. Gas oksigen juga selalu begini. Sehingga nanti di dalam penulisan koefisien reaksi itu harus merupakan suatu bilangan bulat. Dan karena di alam itu sangat-sangat banyak, seharusnya kita mereaksikan mungkin mungkin satu setetes lah begitu aja. Setetes gas hidrogen dengan setetes gas oksigen. Setetes itu jumlahnya kan 10 pangkat 20. Nah, tidak mungkin kita menuliskan koefisien di sini 10 pangkat 20 gitu, nggak perlu. Jadi ini merupakan perbandingan yang paling sederhana. Sehingga dalam penulisan koefisien persamaan reaksi nanti harus merupakan bilangan bulat, dan yang kedua merupakan perbandingan yang paling sederhana. Jadi pemberian ini nanti pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan. Kalau Anda hitung tadi sekali lagi, kalau ini 2H2, di sini H-nya kan sebanyak 2. Ini koefisiennya 2, berarti 2 kali 2 sebanyak 4. O-nya di sini 2. Di ruas kanan, O-nya kan 1. Karena ini koefisien 2, berarti 2. Berarti O-nya sama. Hanya ini 2. Kali 2 juga 4. Ini untuk menyesuaikan. Jadi dalam persamaan reaksi, itu berlaku satu hukum, yaitu mengikuti ini 2 yang saya sampaikan, yaitu hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier, nanti yang akan kita bahas nanti, bahwa dalam satu reaksi, itu sebelum dan sesudah reaksi nanti adalah sama. Selain itu juga mengikuti aturan atau ketentuan dari teori atom Dalton, bahwa dalam satu reaksi itu pada dasarnya adalah terjadinya pemutusan-pemutusan. Jadi ini H2 ini diputus gitu, ini diputus, kemudian ini juga diputus, kemudian satu ini mengikat ini dan ini satu, ini juga mengikat ini satu, sehingga terjadi pemutusan dan penataan ulang dari suatu atom. Dalam menuliskan reaksi kimia, dalam menuliskan persamaan, nanti ini Anda pelajari, jadi hanya tidak begitu penting. Pertama tuliskan contohnya ini langsung ya, jadi menuliskan zat-zat yang bereaksi. Kalau tadi misalnya gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen akan menghasilkan air. Nah, dalam ini saya contohkan aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Kemudian kita menuliskan reaksinya seperti ini. Jadi langkah pertama nanti adalah menuliskan ini aluminium plus larutan asam sulfat. Ini mestinya logam gitu ya. Logam padatan aluminium plus larutan asam sulfat, tanda anak panah larutan aluminium sulfat plus gas hidrogen. Kita terjemahkan logam aluminium berarti Al dalam kurung S, asam sulfat H2SO4 karena ini larutan dalam kurung Aq, menghasilkan tanda anak panah aluminium sulfat Al2SO4 3 kali,
kemarin saya singgung ya dalam penulisan mengapa AL2SO4 3 kali begitu dalam kurung IQ dan H2. Nah, kita menerjemahkan ini kalau Anda hitung jumlah atomnya belum sama. Misalnya AL, kalau Anda hitung kan ini koefisiennya 1, ini AL-nya 1. Berarti kan 1 di ruas kanan, ini koefisien 1, ini 2. Nah, ini berarti kan jumlah atomnya AL2. Maka persamaan seperti ini kita katakan belum setara. Maka nanti langkah yang ketiga inilah tugas kita adalah menyetarakan suatu persamaan reaksi. Persamaan reaksi ini penyetaraannya atau kesetaraannya seperti ini. Nah, bagaimana kita nanti menyetarakan persamaan reaksi? Untuk menyetarakan persamaan reaksi, jadi prinsipnya tidak ada aturan khusus bagaimana kita itu menyetarakan persamaan reaksi. Jadi dalam menyetarakan reaksi itu tugasnya yang penting adalah bahwa jenis dan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Bisa ulangi, jenis dan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, bagaimana cara menyamakan atau menyetarakan? Kita menggunakan istilah menyetarakan. Mengapa kita tidak menyamakan? Jadi kalau aturannya seperti ini, saya enggak. Ini hanya cara ya, bukan aturan sekali lagi. Tetapkan koefisien. Ini hanya salah satu cara yang saya kemukakan. Kemudian setarakan terlebih dahulu salah satu unsur. Dan yang ketiga biasanya atom O dan atom H tidak begitu diperhatikan ya, kecuali kalau atom H dan O yang bereaksi seperti air H2 plus O2 nanti yang saya coba tekan itu justru dari perhatian. Tetapi kalau misalnya aja ada seperti tadi Al plus H2SO4 itu Al yang kita perhatikan adalah jangan H dan O-nya, tapi Al dan S-nya gitu. Itu maksudnya. Tetapi nanti dalam persamaan reaksi saya ingatkan kita tidak boleh mengubah zat. Bagaimana yang dimaksud mengubah zat nanti akan saya sampaikan setelah ini. Dan yang kedua tidak boleh menambah atau mengurangi zat. Kita langsung saja ke contoh ya. Misalnya ini, reaksi ini. Kalau Anda perhatikan reaksi yang sangat sederhana ini, saya contohkan yang sederhana supaya nanti mudah ketika kita masuk yang agak lebih rumit. H2 plus O2 menjadi H2O. Anda perhatikan jenis-jenis atom yang terlibat. Atomnya apa saja? Hanya 2 atom H, yaitu hanya 2 jenis atom, yaitu atom H dan atom O. Di mana atom H di kiri ini jumlahnya 2, 1. 2 kali 1, 2. H di kanan 2 kali 1 juga 2. Berarti sudah sama belum? Sudah sama. Saya ingatkan ya, ini sementara 1, 2, 1. Kemudian jumlah atom O, kalau Anda hitung di kiri, ini nggak ada, di sini berarti kan 2 kali 1, 2. Maaf, ini salah ya. Di kiri ini ada 2 ya, jumlah atom O. Nah, supaya nanti nggak salah, saya nanti daripada Anda salah. Ini 2 ya. Sedangkan yang di kanan, itu nanti jumlahnya 1. Jadi sekali lagi ini H2 plus O2, H di kiri 2, di kanan 2, sedangkan atom O di kiri 2, di kanan 1, belum sama. Nah, bagaimana kita agar sama? Tugas kita nanti adalah menyetarakan. Mengapa kita tidak menggunakan kata menyamakan? Memang tugas atau dalam perhitungannya kita menyamakan jenis dan jumlah atom. Tetapi istilah yang digunakan menyetarakan karena fungsi atom H di sini berbeda dengan fungsi atom H di sini. Di sini atom H dengan atom H yang lain membentuk gas hidrogen. Di sini H ini mengikat oksigen membentuk uap air. O di sini gas oksigen. Gas oksigen sifatnya beda sekali ketika O di sini dia berfungsi sebagai atau mengikat hidrogen membentuk air. H, saya ulangi, H di kiri dan H di kanan itu memang atomnya sama, tapi fungsinya beda. Maka kita tidak bisa mengatakan sama. Yang tepat adalah menyetarakan. Setara itu tidak sama, tapi memiliki akhirnya ada suatu kesesuaian begitu. Jadi kalau Anda sering misalnya orang dihukum tahanan 3 bulan, misalnya, kemudian dapat diganti dengan uang denda
10 juta. Nah, itu setara 3 bulan dengan 10 juta. Kalau orangnya dihukum 1 tahun, tentu itu di atas 10 juta. Misalnya saja menjadi 50 juta dan sebagainya. Ada kesetaraan. Kesetaraan itu sekali tidak sama. Ada misalnya Anda sekolah ya atau paket D, itu kan setara dengan lulusan SMP dengan MTS. Apakah sama lulusan MTS dengan paket B? Ya tidak sama, tapi setara. Ya lebih pintar yang sekolah kan, yang penyetaraannya kan hanya dalam mengikuti ujian begitu. Jadi itu penyetaraan. Nah, tugas kita nanti hanya, saya ulangi, hanya boleh mengganti atau dengan mengalihkan angka-angka bilangan koefisien ini. Sekali lagi ini akan bilangannya angka 1, 1, 1. Silahkan Anda hanya boleh mengganti di sini. Yang lainnya tidak boleh. Tadi kan sudah saya tekankan, Anda tidak boleh mengubah zat dan tidak boleh juga menambah zat. Sekarang, tadi kan saya sampaikan boleh mana saja ya. Sekarang dengan memperhatikan jumlah atom O di kiri dan di kanan, itu kan nggak sama. Nah sekarang mau Anda yang disamakan atau yang disetarakan yang kiri dulu atau yang kanan dulu? Ya mana saja boleh, terserah Anda. Jadi artinya dengan cara apapun boleh. Makanya cara ini dikatakan cara coba-coba. Atau cara menebak. Spekulasi. Yang penting nanti di akhir jenis dan jumlah atom sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Itu yang penting. Sehingga kalau misalnya saja, jadi kalau kita mencatatkan dengan memperhatikan atom O ya yang tidak sama. Jadi bagaimana apakah kiri atau yang kanan yang kita anggap yang kita samakan bisa mana saja. Sekarang saya ambil contoh yang kanan yang akan saya samakan. H2 plus O2, H2O. Ini di kiri O-nya 2, yang ini di kanan 1. Supaya sama bagaimana? Ya di sini diberi angka 2. Seperti ini. O-nya sama kan? Nah, untuk O-nya selesai. O-nya di kiri sekarang 2, di kanan 2. Tapi ingat, ketika saya menuliskan angka 2 ini tadi, di belakang angka 2 itu apakah hanya atom O saja? Tidak. Di belakang ada atom H. Karena H juga ikut di 2 kalikan. 2 kali 2 berarti kan menjadi 4. Maka di kiri juga harus ikut menjadi 4. Karena ini tadi baru 2, maka ini supaya menjadi 4 ditulis angka 2. Jadi seperti ini. Menjadi 2H2 plus O2 menjadi H2O. Kalian hitung aja ini sekarang. Hanya ini kan di sini saja 2 kali 2 4. O-nya 2 kali 1 2. Hanya di sini 2 kali 2 4 O, ini 1 kali 2 2. Sudah. Berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Apakah boleh saya mencoba yang saya samakan yang kiri? Boleh saja. Sekarang dari persamaan H2 plus O2 menjadi H2O saya coba. Yang kiri itu saya samakan. Ini O-nya berapa? 2. Yang ini 1. Bagaimana 2 agar menjadi 1? Kalikan setengah, sehingga di sini saya tuliskan koefisien setengah. Kalau Anda hitung H2 di sini 2, ini juga 2. Yang ini O-nya ini 2 kali setengah 1, ini 1 kali 1 1. Sudah selesai, setara. Hanya saja dalam persamaan reaksi ini masih ada bilangan yang tidak memenuhi ketentuan. Ketentuannya tadi bilangannya harus bilangan bulat dan memiliki perbandingan yang paling sederhana. Ini bukan bilangan bulat. Maka agar menjadi suatu bilangan bulat, maka persamaan reaksi ini kita kalikan 2. Siapa yang dikalikan 2? Semua koefisiennya. Jadi bukan hanya setengahnya ini saja. Memang kita tadi di setengah, tapi supaya menjadi bulat ini semua dikalikan 2. Sehingga kita hitungkan 2 H2 plus O2 menjadi 2 H2. Sama dengan tadi. Jadi sama aja. Anda tadi kan dari kanan yang Anda samakan, yang setarakan dengan dikalikan 2 tadi, dengan sekarang yang kiri yang disetarakan dengan dikalikan setengah, hasil akhirnya sudah sama. Jadi ini karena memang ini pendekatan empiris, jadi kenyataannya seperti ini. Kalau gas H2 dengan O2 menjadi H2O. Dengan ketentuan tadi Anda yang sama sekali tidak boleh Anda lakukan adalah mengubah zat dan menambah atau mengurangi zat. Bagaimana yang dimaksud misalnya persamaan reaksi ini ya. Anda bingung ini H2, hanya 2, ini O-nya 2, ini H2, O-nya 1. Bagaimana supaya 2? Kemudian Anda ngawur misalnya, Anda ubah beri angka 2. Ya enggak boleh.
Ini bukan air. H2 plus O2 itu menghasilkan air. Air itu rumus kimianya H2O. H2O2 bukan air. Berarti ini nggak boleh. Nggak boleh ya, sekali lagi. Ini bukan air H2O2 itu. Meskipun senyawa ini ada, tapi bukan air. Sedangkan yang kita maksud persamaan reaksi ini adalah H2 plus O2 menghasilkan uap air. Sehingga ini nggak boleh. Atau Anda bingung H2 plus O2, ini hanya 2 di kiri. O-nya juga 2. Kemudian kalian supaya ini H2 hanya 2, O-nya supaya jadi 2. Ya nggak boleh. Anda menambah-nambah, nggak ada hasilnya ini. Jadi ini 2 hal ini yang saya tekankan, nggak boleh mengubah zat maupun menambah atau mengurangi zat. Itu ya, pahami? Kan saya coba untuk saya contoh agak sedikit agak kompleks begitu. Misalnya C4H10 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Perhatikan aja. Jadi ini yang tadi dalam satu ketentuan tadi ada satu hal cara Anda tidak perlu terlalu memperhatikan H dan O. Itu nanti akan mengikuti dan Anda ikuti di belakang. Nah, sekarang C. C di sini 4. Di sini berapa? 1. Supaya menjadi 4 bagaimana? Ya, koefisien ini menjadi 4 gitu aja. Jadi persamaan reaksi ini cukup ini di sini Anda tulis 4. Berarti C-nya sudah sesuai. H. H di sini berapa? 10. Hanya di satu tempat ya kebetulan. H di sini ini enggak ada, ini 2. 2 itu bagaimana akan menjadi 10? Kali 5, maka koefisiennya ini jadi 5. Tinggal ini yang belum. Nah, ini kita hitung. O-nya di sini berapa? 2 kali 4, 8. Ini 1 kali 5, 5. 5 tambah 8, 13. Di sini 2. 2 kali berapa supaya 13? 6,5. Sudah setara. Nah, selesai. Kalian cek aja hitung. Jadi atom O-nya di sini 2 kali 6,5, 13. 2 kali 4, 8. Ditambah 1 kali 5, 5. 5 tambah 8, 13. Hanya saja ini masih ada angka yang tidak sesuai. Yaitu bukan bilangan bulat. Maka ini harus dikalikan. Kalikan berapa? Ya supaya hilang kalikan 2. Sehingga persamaan hasilnya menjadi 2C4H10 plus 13O2 menjadi 8CO2 plus 10H2O. Contoh lagi ini yang agak mudah, C3, 8 hampir sama. Tadi kita hitung C-nya ini 3. Maka ya tulis saja ini 3. Begitu. Di sini 3. Ini 8, ini ada 2, maka ini tulis 4. Begitu. O-nya dari kita hitung, ini 4, ini 3 kali 2, 6, 6 tambah 4, 10, maka ini 5. Sudah selesai. Nah, nanti silahkan Anda setelah ini berlatih, ini yang agak kompleks ya. KMNO4 plus FeSO4 plus H2SO4 menjadi MnSO4 plus Fe2SO4. Ini yang harusnya hilang ini. Plus K2SO4 plus H2O. Berikutnya Cl2 plus KUH menjadi KCl plus KClO3 plus H2O. Yang ketiga, ini saya hilangkan wujud-wujud fasa zatnya supaya tidak mengganggu ya. Seharusnya dilengkapi itu, tapi bisa hilangkan supaya kita fokus pada penyetaraannya. Gitu. Ini Cu plus HNO3 menjadi CuNO3 2 kali plus NO2 plus H2O. Begitu pula bawahnya serupa tapi tidak sama. Ini ada NO2, ini NO. Nanti silakan Anda coba. Gitu. Anda juga bisa mempelajari ini salah satu langkah-langkahnya Al plus HCl menjadi HCl3 plus gas H2. Nanti beberapa langkah dengan memisahkan salah satu zat yang ada ini untuk menghasilkan reaksi. Insyaallah nanti setelah ini akan saya share materi PowerPoint ini supaya Anda bisa berlatih dan juga bisa mempelajari lagi. Di akhir ini saya menukil satu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Ini ada kaitannya dengan reaksi kimia yang berarti dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu meningkat kebesaran Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini terkait dengan persamaan reaksi dapat bermanfaat dan saya sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada Quran, marilah selain nanti kalian mempelajari, diskusi, kalau ada kita diskusi bersama, ada banyak berlatih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.